Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan dan di mana kita harus menerapkan hidup rukun dalam perbedaan? Bisakah kita menerapkannya saat berolahraga? Bermain dalam berolahraga membutuhkan persatuan agar kita dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Kamu dan teman-temanmu akan bermain dengan mempraktikkan kembali teknik berjalan yang benar. Masih ingatkah kamu dengan permainan talikan pitanya? Hari ini kamu akan bermain dengan permainan yang berbeda dengan menggunakan teknik berjalan. Sebelumnya, kamu bisa mendiskusikan kembali teknik berjalan dengan teman sekelasmu. Berikut adalah teknik berjalan yang benar, seperti yang telah disampaikan pada pembelajaran sebelumnya. Kepala tegak, postur tubuh lurus, bahu santai, ayunan lengan tidak lebih tinggi dari dada, punggung tegak, otot perut dijaga tetap kencang, tangan mengepal longgar, otot paha santai, otot lutut dikencangkan, serta tumit kaki depan menyentuh tanah terlebih dahulu. Kamu akan bermain oper kantongnya. Perhatikan cara bermainnya. Bagilah kelas menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 6 orang. Setiap kelompok memiliki satu kantong kacang yang diletakkan di atas kepala. Setiap kelompok dibagi menjadi 2 kelompok kecil dan berdiri saling berhadapan. Jarak dari kedua kelompok kecil sekitar 15 sampai dengan 20 meter atau sesuai dengan kebutuhan. Setiap pemain di sebelah kiri depan memulai permainan setelah mendengar peluit. Pemain paling depan berjalan cepat menuju rekannya di seberang depan. Saat memasuki batas lapangan, pemain harus memberikan kantong kacang kepada temannya dan diletakkan di atas kepala. Pemain pertama cepat berjalan menuju ke baris belakang. Teman yang memiliki kantong kacang berjalan cepat ke arah tim di seberang depan dan memberikan kantong kacang kepada teman yang berdiri di barisan paling depan. Kemudian, dengan cepat ia berjalan menuju ke belakang barisan. Pemain berikutnya berjalan cepat menuju barisan di seberangnya dan melakukan hal yang sama. Begitu seterusnya sampai semua anggota kelompok selesai menempati rumah di seberang. Kelompok yang seluruh anggotanya lebih dulu berpindah tempat ke rumah teman adalah pemenangnya. Bagaimana perasaanmu saat bermain bersama teman? Adakah perbedaan yang kamu temukan? Bagaimana kamu menyikapinya? Kamu bisa mendiskusikannya bersama teman dan juga gurumu. Setiap hari Senin, tentu di sekolahmu dilaksanakan upacara bendera. Pernahkah kamu menjadi petugas pengibar bendera? Menjadi petugas pengibar bendera sangatlah mulia. Menjadi petugas pengibar bendera tidaklah mudah. Tugas tersebut adalah tugas tim yang terdiri dari beberapa orang dan membutuhkan kerjasama yang baik. Setiap anggota harus memahami anggota lain sehingga upacara dapat berjalan dengan khidmat. Pernahkah kamu bertanya-tanya siapa yang menjadi petugas pengibar bendera Sangsaka Merah Putih pada saat proklamasi 17 Agustus 1945? Untuk mengetahuinya, perhatikan bacaan berikut. Pengibar Sangsaka Merah Putih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan sangsaka merah putih.
Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Ia adalah lulusan Sekolah Tinggi Hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajarkan bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta, seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta pada tahun 1948. Kemudian, ia ditunjuk sebagai Atase Militer RI untuk Filipina pada tahun 1952. Lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Berikut adalah foto Abdul Latif Hendraningrat. Berdasarkan bacaan di atas, mari kita tulis informasi penting pada peta pikiran berikut. Temanya adalah pengibar sang saka merah putih. Kolom pertama kita isi kolom apa. Kita buat pertanyaan apa? Apa yang sedang terjadi? Yaitu pengibaran bendera sang saka merah putih pada peristiwa proklamasi kemerdekaan. Kemudian kolom kedua, pertanyaan mengapa. Kita misalnya buat pertanyaan, mengapa terjadi pengibaran sang saka merah putih? Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Kolom berikutnya, pertanyaan siapa? Misalnya adalah pertanyaan, siapa yang mengibarkan sang saka merah putih? Yang mengibarkan sang saka merah putih adalah Abdul Latif Hendraningrat, yang merupakan lulusan Sekolah Tinggi Hukum, pengajar bahasa Inggris di sekolah menengah, pasukan pembela tanah air, serta Atase Militer RI untuk Filipina, dan banyak prestasi lainnya. Kolom selanjutnya, pertanyaan di mana? Misalnya adalah pertanyaan, di mana terjadinya pengibaran sang saka merah putih pada saat proklamasi kemerdekaan? Terjadi di Pegangsaan Timur, Jakarta. Selanjutnya adalah kolom dengan pertanyaan kapan. Misalnya kita buat pertanyaan, kapan peristiwa pengibaran sang saka merah putih pada proklamasi kemerdekaan terjadi? Pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan yang terakhir adalah kolom bagaimana. Misalnya kita buat pertanyaan, bagaimana proses pengibaran sang saka merah putih pada proklamasi kemerdekaan? Pengibaran sang saka merah putih dilakukan oleh Abdul Latif Hendraningrat dan kawan-kawannya. Selanjutnya, berdasarkan peta pikiran tersebut, mari kita kembangkan menjadi sebuah kalimat. Pengibaran bendera sang saka merah putih pada peristiwa proklamasi kemerdekaan menegaskan bahwa telah berdiri negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Pengibaran sang saka merah putih dilakukan oleh Abdul Latif Hendraningrat dan kawan-kawan. Abdul Latif Hendraningrat merupakan lulusan Sekolah Tinggi Hukum, pengajar bahasa Inggris di sekolah menengah, pasukan pembela tanah air, Atase Militer RI untuk Filipina, dan masih banyak prestasi lainnya. Peristiwa ini terjadi di Pegangsaan Timur, Jakarta, 17 Agustus 1945. Mengibarkan bendera merah putih merupakan salah satu wujud dari menjaga persatuan. Untuk melakukannya dibutuhkan kerukunan dari anggota petugasnya. Kamu sudah belajar tentang pentingnya hidup rukun dalam persatuan. Berikut beberapa contoh wujud persatuan dan rencana untuk mewujudkannya dalam kehidupan di kelas beserta manfaatnya.
Contohnya adalah melaksanakan kerja bakti Jumat bersih di sekolah. Rencana yang kita lakukan adalah misalnya, rencananya kegiatan bersih-bersih di sekolah ini dilakukan oleh semua warga sekolah pada hari Jumat pukul 6.30 sampai dengan 8.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, manfaat yang didapatkan pada kegiatan ini adalah menciptakan kerukunan serta menjadikan lingkungan sekolah bersih, rapi, dan semua warga sekolah menjadi lebih sehat. Kamu bisa memberikan contoh kegiatan lain di sekolahmu yang mencerminkan hidup rukun dalam persatuan. Cukup sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.